Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya siswa-siswi SMA Namirah khususnya di kelas 11. Nah, hari ini kita masuk pada pelajaran PAI pertemuan ketiga. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk ke pelajaran, jangan lupa untuk mencuci tangan. Langsung saja kita simak materi berikut ini. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian iman kepada Rasul. Salah satu rukun iman adalah iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Rasul artinya mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus beberapa hambanya yang soleh sebagai utusan, yaitu bisa kita sebut sebagai Rasul. Nah, sampai saat ini sudah berapa persenkah kalian yakin terhadap Rasul? 100% sir. Oke, 100%. Apakah ketika kalian membilang 100% kalian sudah mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diamanahkan oleh Rasul seperti sholat dan ibadah-ibadah lainnya? Nah, marilah sama-sama kita perbaiki diri. Kemudian pengertian Rasul dan Nabi. Yang pertama yaitu Rasul berasal dari kata arsala yang berarti mengutus, mengirim atau melepaskan. Secara istilah yaitu Rasul adalah laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan kata Nabi berasal dari kata naba'a. Naba'a artinya mengabarkan atau memberitahukan. Nabi adalah laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak ada kewajiban untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi nanti ada perbedaan, apa sebenarnya perbedaan Nabi dan Rasul di slide berikutnya. Oke, kita ke berikutnya, itu sifat Nabi dan Rasul. Maksum artinya terpelihara dari perbuatan perkataan yang menimbulkan dosa. Maksum ini mencakup 3 hal. Apa-apa saja? Yang pertama yaitu terjaga dalam menerima wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Kemudian yang kedua yaitu terjaga dalam menjelaskan wahyu kepada orang lain. Yang ketiga yaitu terjaga dari segala maksiat dalam menetapkan hukum kepada umatnya. Jadi ini sifat Nabi dan Rasul yaitu maksum. Artinya seorang Nabi dan Rasul itu selalu terpelihara baik perkataan maupun perbuatannya. Kenapa? Karena seorang Rasul dan seorang Nabi ketika melenceng dari perbuatannya, maka umatnya atau maka pengikutnya tidak akan percaya kepadanya. Kenapa? Karena seorang Nabi tidak mungkin melakukan kejahatan. Kemudian di slide berikutnya yaitu ada perbedaan Nabi dan Rasul. Nah, ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Apa itu perbedaannya? Yang pertama kita akan bahas Rasul. Rasul menerima wahyu dari Jibril. Kemudian yang kedua, Rasul menerima wahyu digunakan untuk dirinya, ya, kemudian untuk umatnya. Dan yang ketiga yaitu semua Rasul memiliki kitab-kitab atau lembaran-lembaran atau suhuf seperti kitab Taurat, Zabur. Kemudian yang keempat yaitu setiap Rasul dijelaskan dalam Al-Quran. Lantas apa perbedaannya dengan Nabi? Oke, mari kita simak. Nabi pertama menerima wahyu tidak harus melalui malaikat Jibril. Yang kedua, Nabi menerima wahyu digunakan hanya untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, setiap Nabi belum tentu memiliki kitab atau lembaran-lembaran suhuf. Yang keempat, setiap Nabi belum tentu dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi, Nabi di sini banyak. Ya, Nabi di sini banyak. Bukan hanya 25 yang kita yakini dari mulai Adam sampai Muhammad SAW, tetapi banyak, ada Nabi Haidir dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa melihat video-video YouTube mengenai tentang kisah-kisah Nabi selain yang 25 itu. Oke, sampai sini paham ya tentang perbedaan Nabi dan Rasul. Berikutnya yaitu
ada ulul azmi. Jadi Nabi itu ada yang diberi gelar yaitu ulul azmi. Apa-apa saja ulul azmi itu gelar yang diberikan kepada Rasul pembawa syariat dalam menjalankan tugasnya. Kemudian senantiasa sabar dan teguh hati dalam menghadapi cobaan. Nabi yang mendapat gelar ulul azmi itu ada 5, ya, ada 5. Yang pertama Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, dan yang terakhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa diberi kesimpulannya itu bahwa kelima Nabi ini memiliki kesabaran yang sangat kuat dan keteguhan hati dalam menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bagaimana sih kita cara melihat tanda-tanda orang yang beriman kepada Rasul Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertama yaitu mengakui dengan sepenuh hati bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah. Kemudian yang kedua, senantiasa mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian yang ketiga, senantiasa menegakkan kebenaran dan kejujuran. Yang keempat, senang beramar ma'ruf nahi mungkar. Yang kelima, dapat menjadi tauladan dalam hidup atau uswatun hasanah. Ya, itu tadi tentang tanda-tanda kalau kita beriman kepada Rasul. Saya belum mempunyai kelima ini, lantas bagaimana? Berusahalah. Karena apa? Kita hanya manusia ini bisa berusaha. Ya, berusaha dan berusaha. Seperti itu. Insya Allah dari usaha yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jangan lupa tugas saya akan berikan di Google Classroom. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.